无量幽宫就能动这事，可是相当无趣。灭痕，可敢现身一见？好在把玉倩带回来了。是老朽的儿子，也是冯。老朽还带着整个冯族，迟早要亲手宰了这个畜生。拓跋圣朝竟然被灭，他应该会感兴趣。是，奉劝你们谨慎行。我们迟早会灭了无量幽宫。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Deo Pakboy nih guys, pasti udah pada nungguin kan di hari Senin. Yes, apakah Deo Pakboy bakal berhasil selamat dari para musuh? Tapi yang pasti di part 324 hari ini, kita semua bakal melihat selain Tan Yun yang memiliki musuh dari dinasti Nankong, sekte peri abadi dan istana suci ilahi, ternyata masih ada musuh lain lagi guys. Wah, siapakah mereka? Yang pasti akan ada banyak musuh yang belum Tan Yun kalahkan. Dan di akhir-akhir bakal muncul satu sosok pedang dewa yang kita tahu itu punya siapa ya. Hehe. Ini semua bisa terjadi karena kemarin ketika Deo Pakboy berusaha kabur dari kejaran dinasti Nankong beserta yang lainnya, dia itu sampai harus mengeluarkan semua anak buah terkuatnya guys. Ada si Xiaolan, Tatou, bahkan kera iblis dan keempat raja binatang buas. Jadi benar-benar pertarungan di sini itu full perang ya guys. Sampai Tan Yun sendiri harus dikeroyok oleh keempat ketua sekte sekalipun, tapi dia masih mampu melawannya. Tapi di satu sisi, Deo Pakboy tidak ingin mengungkapkan formasi pedang Dewa Hongmeng. Karena dia tidak ingin orang-orang tahu guys akan teknik tersebut. Jadi lebih baik disimpan dulu. Nanti di masa depan ada kesempatan baru digunakan. Sehingga Tan Yun memutuskan untuk kabur dari sana bersama dengan para anak buahnya. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. 大头，小兰，不必恋战。是。Singkat cerita, Deo Pakboy yang berhasil kabur. Yu Qin itu senang bukan main karena setelah ini mereka tidak akan terpisah lagi. Hehe. Tenang saja, di masa depan, sekte Huangfu akan selalu menjadi rumah untuk Yu Qin. Mengenai yang lainnya sudah pasti tidak sabar menunggu kedatangan Yu Qin. Cie, nambah satu istri nih, kacau. Singkat cerita, setelah mereka sampai, Jian yang panik bukan main. Dia khawatir karena Tan Yun kakak iparnya bakal kenapa-napa. Untung aja aman. Rusi bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Kenapa sepertinya ada masalah kepada sang kakaknya? Yu Qin akan menceritakan secara detail akan semua yang sudah terjadi. Tapi yang pasti, Shi Wandro bukanlah ibu kandung mereka, dan ketua Nankong yang sekarang itu sudah bukanlah ayah mereka juga. Yang berarti mereka berdua sekarang menjadi anak yatim piatu guys. Menurut analisanya Tan Yun dari perjalanan yang dia lakukan kali ini, kekuatan gabungan dari keempat sekte itu sangatlah kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada sekte Huangfu. Tetapi nasib untung, dia masih bisa membawa Yu Qin kembali ke sini. 好在把玉倩带回来了，神魂相攻，始祖。此次南宫圣朝一行还顺利吗？ Tidak lama dari itu, para tetua dan ketua divisi pun sudah kembali. Mereka datang untuk menemui Tan Yun sang pemimpin sekte. Nah, kemarin-kemarin Tan Yun masih memberikan kesempatan bagi tetua Feng untuk pergi atau memilih menetap di sekte Huangfu ya kan? Pada akhirnya tetua Feng memutuskan untuk menetap di sini, bahkan dia membawa seluruh klan Fengnya. Dia memperkenalkan anaknya yang pria adalah Feng Tianlun. Sekarang Feng Tianlun menjadi pemimpin dari klan Feng mereka. Wah, kemarin kan Tianlun ini sempat memiliki rencana untuk menghancurkan sekte Huangfu guys. Tapi dihentikan oleh ayahnya si tetua Feng. 进来吧。 Sang tetua Feng menginformasikan kalau dinasti Toba akhir-akhir ini dihancurkan oleh sosok kekuatan misterius yang tidak diketahui siapakah pelakunya. Yang pasti kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jadi klan Feng memutuskan untuk bergabung dengan sekte Huangfu untuk berlindung guys.
Kebetulan Sekte Huangfu sedang di masa lemah-lemahnya. Melihat niat baiknya klan Feng yang bergabung, 是老朽的儿子，也是冯。老朽还带着整个冯族。 tentu Tanyu juga menerimanya dengan baik. Tanyu yakin setelah ini mereka harus melakukan perang besar. Karena yang namanya kekuatan misterius yang menghancurkan dinasti Topa itu masih ada di luar guys. Jadi lebih baik mereka bersiap. Tanyu juga memerintahkan semua petinggi divisi untuk mengasingkan diri, mempersiapkan dirinya untuk perang selanjutnya. Tanyu yang masih belum berhasil membantai Topalin untuk balas dendam. Tentu dia sangat berharap guys agar Topalin masih 迟早 hidup. 要亲手宰了这个畜生。拓跋圣朝竟然被灭， Karena pengen dia bantai dengan tangannya sendiri. Hehe. Buatnya lupa si Topalin adalah pangeran Topa yang kemarin menyamar menjadi Tanyu. Nah itulah dia. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di istana Liu Tianxuan, sang penguasa istana mendapatkan tamu penting yang katanya memiliki rahasia untuk memperkuat istana mereka secara cepat. Yang ternyata guys, orang yang datang itu adalah Topalin. Para anak buah juga disuruh untuk mundur karena semua pembicaraan ini bersifat rahasia. Sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang lain. Topalin memperkenalkan dirinya sebagai pangeran dinasti suci Topa. Berani sekali kerocos seperti dirimu datang ke sini seorang diri, ha? Setahu wakil ketua istana, dinasti suci Topa itu sudah hancur lebur. Topalin juga bisa dia bantai dengan mudah. Tapi dia membalas, dirinya hidup itu akan jauh lebih berguna untuk istana Liu Tian mereka. Sang wakil yang penasaran ingin tahu lebih lanjut. Jadi dulu 80.000 tahun yang lalu, leluhur dinasti suci Topa sempat mendapatkan pedang dewa dari medan perang para dewa di tanah keabadian. Pedang itu diberikan kepada istana Wuliang. Nah, istana Wuliang terkenal sebagai pemilik kekuatan terkuat nomor 1 di benua Tianfa waktu itu guys. Kebetulan anaknya sang wakil yang bernama Yaer, dia itu merupakan reinkarnasi dari 6 kaisar abadi surgawi. Jikalau sampai anaknya mendapatkan pedang dewa, pasti bakal jadi super overpower ya kan? Selain itu, Topalin sudah lama tinggal di Sekte Huangfu. Dia tahu banyak sekali rahasia soal ketiga sekte kuno, sehingga Topalin bisa membantu istana Liu Tian melawan ketiga sekte kuno di masa depan. Tentu sang penguasa istana mengerti Topalin memiliki rencana untuk menghancurkan istana Wuliang dengan bantuannya dari istana Liu Tian. Sebenarnya sedari awal memang istana Liu Tian memiliki rencana untuk menghancurkan istana Wuliang. 他应该会感兴趣。这里奉劝你们谨慎行。 Jadi sangat pas nih. Selain itu, Topalin juga sudah pernah membantai pemimpin sekte Huangfu yang dulu. Sehingga untuk bagian rencana ataupun bagian penyamaran, dia itu paling handal guys. Tapi sang penguasa istana mengusir Topalin pergi dari 我 sana. 们迟早会灭了无量幽宫复仇，可就打错算盘。 Topalin tahu dia tidak sabar menunggu kerjasama antar mereka. Wah, dia yakin nih, pasti nanti bakal kerjasama. Ini bakalan berat untuk Dewa Pak Boy. 祝你们旗开得胜。 带走，关起来。 Sementara itu, kedua anak buah Topalinnya sedang menunggu. Tapi nggak tahu guys, mereka ini masih menjadi anak buahnya Topalin ataukah tidak. Yang pasti mereka memiliki rencana tersembunyi yang akan mereka lakukan. 傻大灭天了，太子还没死啊！ Di sisi lain, ternyata penguasa istana Liu Tian itu sudah melakukan rencananya, di mana mereka sudah mulai menghancurkan istana Wuliang. Nah, sekarang tersisa sang penguasa istananya doang guys. Penguasa Liu Tian mengatakan untuk menyerah saja, karena istana Wuliang sebentar lagi menuju kehancuran. Tapi penguasa Wuliang yakin, selama dia masih hidup, maka istana mereka itu bisa dibangkitkan kembali. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, hanya ada kata perang.
Segera pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. 无量幽空就能动这事，可是相当无趣。 Pertarungan antar penguasa istana memang sangat seru dan sangat sengit. Sebenarnya penguasa Wuliang itu lebih kuat guys. Tapi sial, dari sisi istana Liu Tian memiliki bala bantuan yang sangat kuat. Sosoknya wanita raksasa yang begitu kuat guys, besar sekali dan sangat mengerikan. Yes, dia adalah sosok makhluk tertinggi, makhluk abadi. Sekali tatapan aja, penguasa istana Wuliang itu langsung hilang jadi debu. Wah, ini kuat sekali nih. 可敢现身一剑？ Setelah istana Wuliang dihancurkan, sosok makhluk abadi itu melihat pedang dewa yang ditinggalkan. Ketika dia melihatnya, dirinya langsung tahu guys, kalau itu adalah pedang dewa Homa Supreme yang memiliki elemen petir. Wah, ini milik Dewa Pakboy nih. Sepertinya makhluk abadi yang satu ini adalah Yaer yang merupakan reinkarnasi dari keenam kaisar abadi surgawi yang tadi disebutkan oleh penguasa istana Liu Tian. Makanya dia bisa tahu guys, pedang milik Dewa Pakboy. Wah, ini satu pedang lagi terungkap nih. Cepat atau lambat bakal hanya direbut kembali. Tapi Mimin peringatkan, sebelum itu berhasil direbut, bakal ada perang besar yang bakal seru kan. Hehehe. Kira-kira apa yang terjadi di episode selanjutnya guys ya? Langsung saja buat part 325 di hari Jumat, kita semua bakal melihat di Tian Zhejun against the Sky Supreme. Nanti si Dewa Pakboy akan bertemu lagi dengan Ruya Wuji dan yang lainnya. Sehingga terjadilah perang besar di antara mereka guys. Pertarungan sangat sengit. Di satu sisi Ruya Wuji murka bukan main, karena dia melihat si Han Yun yang menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Dia yang sudah menghabisi Ruyan Chan anaknya, bahkan sekarang jauh lebih unggul dalam melawan leluhur mereka. Ini tentu bencana besar. Setelah itu, hanya memerintahkan Ying Ying untuk memanggil semua pasukan perangnya guys. Di mana dia bersiap pengen pergi bersama pasukannya itu untuk menghancurkan istana jiwa abadi. Waduh, istana suci Cukai mau dihancurkan kali ini, bakal perang besar nih. Sepertinya Dewa Pakboy ingin menghancurkan satu persatu ya. Dari istana jiwa abadi, nanti sekte peri abadi, baru selanjutnya dinasti suci Nankong. Kayaknya sih seperti itu ya guys, hehe. Oke, selesai dulu untuk part 324 nih Tian Zhejun against the Sky Supreme. Seru nggak guys? Kalau seru komen di bawah dong, bantu Mimi supaya semakin semangat. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.